Shalom, apa kabar? Doa dan harapan saya, saudara dan saudari, berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saudara yang terkasih, perkongsian kita pada kali ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20. Mari kita lihat bersama-sama kitab kita dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sehingga ayat yang ke-29. Mari kita bersama-sama membacakannya. Garis besar di atas, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berdasarkan teks ini, kita akan mempelajari sebuah tema, yaitu diingatkan oleh paku. Mengapa kita mengambil tema ini? Karena lubang paku, bekas paku yang di tangan Tuhan Yesus, itulah yang dijadikan oleh Thomas sebagai bukti bahwa sungguh Yesus yang dikatakan oleh kawan-kawannya itu, yang mereka katakan bangkit itu, bahwa sungguh itulah Yesus yang telah disalib dan yang telah mati itu. Seperti yang kita sudah maklum bahwa Thomas adalah salah satu di antara ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat dalam teks sebentar tadi, kita dapat simpulkan bahwa kepercayaan Thomas kepada Tuhan Yesus hanya sampai sebagai pengikut murid-murid Tuhan Yesus. Kepercayaan Thomas hanya sampai sewaktu Tuhan Yesus didera, disiksa. Dan murid-murid Tuhan Yesus termasuk Thomas hanya melihat dari jauh. Bahkan sewaktu Tuhan Yesus disalib, kepercayaan Thomas juga sampai penyaliban, sampai Yesus disalib. Thomas juga melihatnya dari jauh. Bahkan Thomas percaya bahwa Yesus yang telah diikutinya sekian lama telah mati. Tetapi kepercayaan Thomas kepada Tuhan Yesus hanya sampai pada kematian. Jadi selama Thomas bersama-sama Tuhan Yesus, kita dapat tahu bahwa Thomas belum mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada dia dan juga kepada murid-muridnya. Di mana Yesus berkata bahwa dia akan pergi ke suatu tempat, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat tinggal bagi mereka. Jadi kepercayaan Thomas itu tidak sampai pada kebangkitan. Sehingga ia tidak percaya sewaktu murid-murid yang lain itu memberitahu bahwa Yesus telah bangkit. Thomas berkata dia sama sekali tidak percaya kalau dia sendiri tidak melihat tanda bekas paku di tangan itu dan lambung itu. Dan bahkan dia sendiri mau menyentuh bekas paku tersebut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, sehingga Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas
dan mengabulkan, memberi peluang kepada Thomas apa yang Thomas ingin lakukan supaya Thomas percaya bahwa sungguh Yesus inilah yang selama ini yang dia ikuti, yang dia percaya bahwa sungguh Yesus yang bangkit inilah yang selama ini yang ia lihat didera, disiksa, yang ia lihat disalib, bahkan telah mati. Jadi syukur kepada Tuhan kalau Thomas sampai percaya dan mengerti bahwa sungguh Yesus bukan setakat mati, tetapi dia bangkit dari kematian. Dan kita melihat sebuah pengakuan yang pertama yang dilakukan Thomas dalam ayat yang kalau kita melihat di dalam ayat 27, kita mulai baca ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Perhatikan pengakuan pertama dari Thomas tentang ketuhanan, keilahian Tuhan Yesus. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu kata Thomas, "Ya Tuhanku." Pada waktu itu adalah suatu kebiasaan orang memanggil "Ya Tuhanku" kepada seseorang yang punya pangkat, ya, seseorang yang punya derajat yang tinggi. Dan Thomas bukan saja memberikan suatu penghormatan sebagai penghormatan secara manusia dalam dunia ini, tetapi Thomas juga memberi suatu pengakuan bahwa Yesus adalah Allah. Sehingga dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Thomas terus mengerti bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan dan Allah. Thomas terus mengerti karya, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kepercayaan Thomas tidak setakat di atas kayu salib, tidak setakat pada kematian, tetapi pada kebangkitan. Namun kata Tuhan Yesus di sini dalam ayat yang ke-29, kita lihat di sini, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi bagaimana dengan kita pada hari ini? Kita tidak seperti Thomas dan murid-murid Yesus yang lain, yang punya peluang yang hebat. Mereka telah bersama-sama Tuhan Yesus, mereka mendengar Yesus mengajar, bahkan mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa yang Yesus lakukan. Bahkan Thomas diberi peluang oleh Yesus untuk menyentuh bekas lubang paku itu. Tetapi Thomas tidak melakukannya. Bahkan dia terus mengerti dan percaya. Bahkan dia terus membuat pengakuan pada waktu itu, "Ya Tuhan, ya Allahku." Saudara, di dalam dunia ini ada banyak kepercayaan. Bahkan sampai pada hari ini, dalam dunia ini mereka masih melakukan berulang kali untuk melakukan penebusan dosa mereka. Bahkan mereka diajar bahwa dengan berbuat baik, dengan berbuat amal sebanyak yang mungkin, sebaik yang mungkin, merupakan dasar untuk mereka memperoleh keselamatan. Namun tidak cukup juga untuk memberikan jaminan keselamatan kepada mereka. Tetapi Thomas cukup memberitahu kita pengakuan bahwa sungguh itulah maksud rencana Tuhan Yesus waktu Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Allah kita melakukan penebusan keselamatan kepada manusia, saya, saudara dan saudari, cukup satu kali. Cuma kita tinggal mau percaya dan menerima dia. Saudara, walaupun kita tidak seperti Thomas melihat
Walaupun kita tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bekas paku itu, bekas lambung Tuhan Yesus itu. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena apa? Kita melihat dengan iman kita, dengan mata hati kita, dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerti, mampu percaya keselamatan Tuhan Yesus. Bahwa sungguh Yesus telah mati bahkan bangkit dari kematian untuk menebus saya, saudara dan saudari dari dosa. Jadi jangan mau dilemahkan. Jangan mau percaya pada kepercayaan-kepercayaan di luar sana. Bagaimana mereka menafikan kebangkitan Tuhan Yesus? Ada banyak kepercayaan di sana, di luar sana. Percaya Yesus memang ada. Percaya bahwa Yesus memang disalib. Percaya Yesus memang mati. Tetapi mereka berkata tidak, Yesus tidak bangkit. Bahkan ada yang percaya Yesus tidak mati, tapi ia terangkat naik ke surga. Tidak. Rencana Allah, Yesus harus disalib, dipaku, baik di tangan maupun di kakinya. Yesus harus mati dan harus bangkit dari kematian. Karena hanya itu cara, satu-satunya cara yang sempurna untuk menebus saya, saudara dan saudari dari dosa. Kenapa harus Yesus? Selalu orang bilang, selalu orang cakap begitu kita, mana mungkin Allah boleh mati? Lalu kita diketawakan. Tuhannya orang Kristen itu boleh mati. Saudara, itu satu-satunya cara penebusan hanya dilakukan satu kali. Penebusan itu penebusan yang sempurna, yang kudus, suci, tanpa dosa, cacat celah. Satu-satunya pribadi yang boleh melakukan itu hanya Yesus. Karena Yesus dari surga. Yesus adalah Allah itu sendiri yang sempurna tanpa dosa. Cuma bezanya, yang bangkit adalah tubuh yang tanpa dosa itu bangkit. Tidak seperti kita manusia mati dan tubuh kita harus rebut kembali menjadi debu tanah. Karena Yesus dari surga, ia bukan dicipta dari debu tanah. Karena Yesus dari surga, Yesus adalah Allah. Yaitu satu-satunya jalan yang boleh membawa kita naik ke surga. Karena ia berasal dari surga. Karena ia adalah Allah. Saudara, mari kita lihat Alkitab kita dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Berkata demikian ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini kata-kata Paulus. Paulus sebelum bertobat nama dia Saulus. Saulus adalah seorang penganut agama Yahudi yang begitu hebat sekali. Begitu setia, begitu taat luar biasa. Sehingga ia melakukan penganiayaan yang luar biasa terhadap murid-murid Yesus dan orang-orang Kristen yang lain pada waktu itu. Yang mencari mereka, yang menangkap mereka, menjara mereka dan menyiksakan mereka. Yang memaksa mereka untuk menyangkal iman mereka. Namun kita lihat bagaimana Paulus yang tidak melihat, yang tidak percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus itu, yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, namun pada akhirnya ia menjadi percaya. Bahkan Paulus berkata, sia-sialah pemberitaannya kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Tetapi kenapa Paulus boleh percaya? Ya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-3. Ya. Kita mulai daripada ayat yang ke-3, yaitu garis besar Saulus bertobat. Kisah Para Rasul pasal 9, kita mulai daripada ayat yang ke-3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit
mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi inilah cara Paulus menjadi percaya kepada Yesus, sehingga memberitakan Injil dan memenangkan ramai jiwa untuk Kristus. Jadi saudara yang terkasih, berbahagialah kita pada hari ini. Sungguh pun kita tidak melihat dengan mata kasar kita, tapi kita percaya dengan hati kita, dengan iman kita. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam kita, membantu kita untuk mengerti akan kebenaran bagaimana Allah menebus kita daripada dosa, bahwa ia harus mati dan bangkit dari kematian. Mari kita lihat sebagai ayat terakhir kita dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 berkata demikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi sangat jelas ayat ini. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan ia telah bangkit dari kematian, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Saudara, inilah Injil. Inilah pokok iman kepercayaan kita sebagai orang-orang Kristen, bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari kematian. Jadi jangan pernah mau melepaskan iman kepercayaan. Jangan pernah mau menukarkannya dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena sungguh, inilah Tuhan, inilah Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Dan cara penyelamatannya kepada kita adalah benar, bukan cerita yang direka-reka. Yesus sungguh mati, disalib, dipaku di tangannya maupun di kaki. Oleh itu saudara dan saudari, marilah kita tetap kuat, tetap teguh dalam iman kita, tetap berpegang, dan tetap mengingat bahwa sungguh Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, satu-satunya memberikan keselamatan kepada kita. Demikianlah perkongsian pada kali ini, semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.